Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurcasana, NPM 193100012. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya UTS nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang baru lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran yang lama. Peneliti tersebut mengambil 20 anak dari kelas A untuk diterapkan metode lama, didapatkan rata-rata hasil belajar 75 dengan standar deviasi 9. Sedangkan untuk metode baru diterapkan kepada 15 anak dari kelas B, di mana didapatkan rata-rata hasil belajar 78,5 dengan standar deviasi 12. Dengan mengambil taraf signifikasi 5% dan mengonsumsikan variansi dengan kedua populasi sama. Menurut Anda, bagaimana kesimpulan tersebut? Menggunakan uji T. Kenapa kok menggunakan uji T? Karena sampel yang dipakai itu kurang dari 30 orang, termasuk itu sampel kecil. Terus kita menggunakan uji T. Diketahui N1 itu 20, N2 itu 15, X bar 1 itu 75, X bar 2 itu 78,5, deviasi 1 itu 9, dan deviasi 2 itu 12. Kita mencari hipotesis. Hipotesisnya itu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Metode baru, bisa dikatakan metode baru sama efektifnya dengan metode lama. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Ini bisa dikatakan metode baru tidak sama efektifnya dengan metode lama. Taraf signifikasinya yaitu alfa 0,05 atau sama dengan 5%. Kriteria penguji H0 ditolak jika T-nya lebih besar daripada T alfa. Kemudian kita menentukan terlebih dahulu simpangan baku gabungannya. Simpangan baku itu rumusnya itu S kuadrat sama dengan N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 negatif 2. N1 nya itu berapa? 20 dimasukin 20 negatif 1. S1 nya berapa? 9 dikuadratkan plus dijumlah N2 itu berapa? Di sini 15 dimasukkan 15 negatif 1. S2 nya berapa? 12. Jadi 12 kuadrat per N1 plus N2 ini. N1 20 ditambah 15 dimasukkan di sini dikurangi 2. Kemudian 20 kurangi 1 19. 9 kuadrat 81 plus 15 kurangi 1 yaitu 14. 12 kuadrat yaitu 144. 20 ditambah 15 yaitu 35 dikurangi 2 sama dengan 19 dikali 81. 1539 ditambah 14 dikali 144 yaitu 2016 per 35 dikurangi 2 yaitu 33 sama dengan 108 sama dengan 107,7 sebenarnya itu. Kemudian saya bulatkan menjadi 108. Maka simpangan bakunya yaitu akar 108 sama dengan 10,3. Itu simpangan baku gabungannya. Kemudian kita mencari T. T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per simpangan baku akar 1 per 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 75 dikurangi 78,5. Kenapa kok bisa dapat 75 dikurangi 78,5? Karena dari soal. Di sini X bar 1-nya yaitu 75, X bar 2-nya yaitu 78,5. Kemudian kita masukkan
simpangannya yaitu kita peroleh 10,3 akar 1 per N1 yaitu 1 per 20 ditambah 1 per N2 yaitu 1 per 15 sama dengan 75 dikurangi 78,5 yaitu negatif 3,5 per 10,3 akar 7 per 60. 7 per 60 itu penjumlahan dari 1 per 20 ditambah 1 per 15. Kita mendapatkan hasil 7 per 60 sama dengan negatif 3,5 per 10,3 akar 7 per 60 yang tadi itu sama dengan negatif 3,5 per 10,3 dikali 0,34 menggunakan T-tabel. T-tabelnya hasilnya itu sama dengan T1 dikurangi setengah alfa dengan DK N1 plus N2 negatif 2 dengan taraf signifikasinya yaitu 5% sama dengan 0,05. T1 dikurangi setengah dikali 0,05 dengan DK 20 plus 15 negatif 2. T1 nya yaitu kita dapatkan 0,025 dan DK nya yaitu 33. T nya yaitu 0,975 dan DK nya 33, maka kita mendapatkan 2,0 sekian, kita dituliskan 0,2 dilihat di tabel T. Maka kesimpulannya adalah kesimpulan yaitu 2,0 lebih kecil daripada negatif. Kesimpulannya yaitu 2,0 lebih besar daripada negatif 0,99. Tandanya lebih kecil, kemudian 2,0 yang berarti H0 diterima. Nanti kita mendapatkan gambar seperti ini. Ini 2,0 dan ini 2,0. Begitu. Maka hasilnya yaitu di sini mengatakan bahwa H0 diterima. Maka H0 sama dengan jika metode pembelajaran baru sama efektifnya dengan pembelajaran lama. Soal nomor 4, seorang peneliti ingin membandingkan dua metode pembelajaran, yaitu metode A dan metode B. Berikut dan sampel yang diambil secara acak dari populasinya. Metode A 50, 45, 60, 50, 63, 78, 58, 64, 67, dan 64. Sedangkan metode B 79, 82, 76, 79, 84, 77, 80, 84, 77, 87, 80, dan 84 dengan mengambil tingkat signifikasi 5%. Ujilah bahwa A. Apakah sampel-sampel yang diambil berasal dari populasi-populasi berdistribusi normal dan variansinya sama? Jawab. Pertama kita harus mencari hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yaitu H0 sama dengan mu A sama dengan mu B. Mu A dan mu B itu mengatakan jika metode A dan metode B itu sama-sama efektifnya, sedangkan H1-nya itu minimal ada rata-rata satu populasi berbias. Taraf signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Wilayah titik H0 ditolak jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel V1, V2. V hitungnya itu kan lebih besar, F tabelnya itu kan F 0,05.
F1 itu 1, F2 nya 20. F hitung lebih besar dari 4,35. Kemudian kita uji statistik. N sama dengan N1 plus N2 sama dengan 10 plus 12 sama dengan 22. 10 itu dari jumlah metode A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan metode B itu 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian metode A angka-angkanya dimasukkan ke tabel dan metode B juga dimasukkan ke tabel. Jumlah metode A itu ada 599 dan jumlah metode B itu 969. Kemudian kita jumlahkan 599 plus 969 sama dengan 1568. JKT sama dengan SST ini rumusnya. Kemudian kita masukkan JKT sama dengan 50 kuadrat plus 45 kuadrat plus titik plus 84 kuadrat negatif 1568 kuadrat per 22. JKT nya 3344,364. Terus kemudian kita mencari JKK sama dengan SSR dan dimasukkan rumus, kemudian mendapatkan hasil JKK sama dengan 599 kuadrat per 10 plus 969 kuadrat per 12. Ini itu jumlah dari metode A dikuadratkan kemudian per jumlah angkanya ini 10 dan ini metode B, jumlah metode B dikuadratkan kemudian jumlah angkanya ini 12 dikurangi T-nya itu kan 1568 dikuadratkan per 22. JKK itu ketemunya 2371,814. Kemudian mencari JKG. JKG itu JKT min JKK 3.344,364 dikurangi 2.371,814 sama dengan 972,55. Mendapat ini, kemudian mendapatkan hasil ini, kemudian keputusannya yaitu F hitung sama dengan 29,37 lebih besar dari F totalnya itu 4,35, maka H0 itu ditolak. Kesimpulannya yaitu jadi terdapat minimal ada rata-rata satu populasi berbias, maka terdapat minimal satu metode pembelajaran yang mempunyai rata-rata berbeda dengan metode pembelajaran yang lain. Maka B X bar A ini adalah rata-rata dari metode A yaitu 599 per 10 yaitu hasilnya 59,9. Sedangkan rata-rata metode B itu 969 per 12 sama dengan 80,72. Kesimpulannya yaitu metode B lebih baik daripada metode A. Itu adalah cara saya dalam mengerjakan PTS metode statistika kelas 5C. Apabila ada kesalahan atau salah dalam tutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.